12 tahun yang lalu, di ibu kota wilayah otonomi Xinjiang Uyghur China, ratusan perusuh berkumpul di area pasar untuk memulai huru-hara 3 hari yang mengakibatkan lebih dari 1.700 orang cedera dan hampir 200 orang mengalami kematian. Ini menandai ribuan serangan teroris paling berdarah yang melanda Xinjiang antara tahun 1990 hingga tahun 2016. Serangan ini telah menelan banyak korban jiwa tak berdosa, mulai dari pemboman, penusukan, dan penembakan yang mengerikan. Teroris Islam radikal dari luar perbatasan China mengorganisir serangan-serangan ini dan mengajari orang-orang Uighur setempat bahwa Xinjiang adalah negara muslim otonom yang disebut Turkistan Timur. Kelompok-kelompok tersebut memangsa isolasi komunitas Uighur yang saat itu kurang beruntung, yang menolak pendidikan sekuler dan memiliki sedikit prospek ekonomi. Pada saat itu, memang banyak orang Uighur tidak dapat berbicara bahasa Mandarin dan memiliki sedikit keterampilan kerja modern, dan karena itu sulit untuk mencari pekerjaan di kota-kota atau bagian lain negara itu, dan ekstremis asing mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk mengancam tatanan masyarakat. Ketika China berada di bawah ancaman, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan publik. Di tengah gemburan serangan teror di Xinjiang, pihak berwenang menyadari bahwa virus ideologi separatis radikal utopis sedang menyebar. Alih-alih hanya mengambil pendekatan militer atau penegakan hukum garis keras untuk masalah ini, pihak berwenang memutuskan untuk menawarkan orang-orang Uighur yang terasing di komunitas terpencil keterampilan yang mereka butuhkan untuk bekerja dan membangun masa depan bagi diri mereka sendiri. Mengikuti pedoman dan praktik standar yang ditetapkan oleh PBB untuk memberantas terorisme, para pejabat menciptakan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang mengajarkan keterampilan kerja, termasuk bahasa Mandarin di dalamnya. Pusat-pusat kejuruan dibangun sesuai dengan hukum dan menjamin hak dan martabat siswa. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membawa orang-orang ini ke dalam masyarakat yang lebih luas, bukan untuk semakin mengasingkan mereka. Di sini, siswa diajari bahasa Mandarin, tetapi juga memiliki hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Ini adalah cara yang telah dipertimbangkan dengan baik, proporsional, dan manusiawi untuk melawan penyebaran ideologi beracun yang hanya bisa berkembang di tengah ketidaktahuan dan kurangnya harapan untuk masa depan. Dan terbukti, belum ada serangan teror di Xinjiang selama 4 tahun terakhir. Karena stabilitas yang berkelanjutan, maka wisatawan kembali ke Xinjiang. Dan begitu pula dengan dunia bisnis dan peluang yang diciptakan oleh inisiatif Sabuk dan Jalan. Ekonomi yang kuat telah menciptakan lebih banyak peluang bagi orang-orang dan semakin mempersempit ruang bagi ideologi asing yang buntu untuk menyebar. Banyak mantan siswa telah meninggalkan desa mereka untuk bergabung dengan dunia kerja. Ini termasuk diantaranya banyak wanita Uighur yang sekarang mandiri secara finansial dan bebas dari tekanan sosial desa yang akan memaksa mereka ke dalam peran yang didefinisikan secara sempit di rumah dan dapat mengecualikan mereka dari peluang atau pilihan lain. Di seluruh dunia saja, negara-negara memang harus bertindak tegas terhadap ancaman teroris. Sekelompok kecil orang dengan pendapat ekstrim tidak boleh dibiarkan melumpuhkan seluruh negara. Faktanya, tidak ada negara di dunia yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap ancaman teror. Mungkin memang tampak berlawanan dengan intuisi atau bahkan mengejutkan bahwa Amerika Serikat akan menentang upaya China untuk melawan kelompok teroris Islam radikal, mengingat bahwa Amerika Serikat sendiri telah menginvasi dan menduduki 2 negara atas nama upaya anti-terornya sendiri. Tetapi kenyataannya Amerika Serikat tidak peduli dengan orang-orang Uighur di Xinjiang, yang sebenarnya adalah penerima manfaat terbesar dari stabilitas dan penghentian kekerasan. Amerika lebih suka mengambil alasan apapun untuk mencoba mendiskreditkan China di mata dunia dan menggunakannya sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dunia dari melihat kekurangannya sendiri. Tanggapan China terhadap infiltrasi kelompok teror separatis asing telah sangat proporsional untuk kepentingan masyarakat lokal dan pada akhirnya efektif. Grand Bazaar Internasional Xinjiang adalah tempat pembunuhan besar-besaran pada tanggal 5 Juli tahun 2009. Sekarang telah menjadi salah satu tempat wisata terbesar di Urumqi, menampilkan pertunjukan musik dan tari yang unik, dan terdapat lebih dari 3.300 toko dan 6.000 pengusaha. Demikianlah sedikit ulasan kami tentang bagaimana pemerintah China melakukan pendekatan dan pemulihan secara proporsional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.